Aulia Zahra. Di sini saya akan memberikan analisa mengenai dampak positif dan negatif transformasi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia dan tenaga kerja. Untuk dampak positifnya itu yang pertama, peningkatan pendapatan nasional industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Industrialisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan. Inilah yang membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau gross national product. Yang kedua, standar hidup yang lebih tinggi dalam masyarakat industri. Tenaga kerja lebih berharga apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. Yang ketiga, stabilitas ekonomi negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuasi akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama, urbanisasi akibat industrialisasi. Orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota, akibatnya populasi penduduk di kota meningkat. Yang kedua, pencemaran lingkungan dikutip dari Investopedia. Industrialisasi berkontribusi negatif terhadap lingkungan. Kawasan industri di Jawa fokus pada teknologi dan padat karya, antara lain polusi, baik udara, air, dan tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Perubahan iklim, proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi. Yang ketiga, kesenjangan pendapatan, pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapat antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Dan untuk analisa dan pengamatan, kata revolusi industri sungguh sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Saat ini di Indonesia dalam hal perekonomiannya seringkali mengaitkan dengan adanya revolusi industri. Apa itu sebenarnya revolusi industri? Revolusi industri sendiri memiliki pengertian di mana revolusi yang memiliki arti suatu perubahan secara cepat dan menyangkut dasar kehidupan masyarakat, dan industri sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi barang yang bermutu dalam penggunaannya untuk khalayak umum. Sedangkan revolusi industri adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat dalam pelaksanaan proses produksi atau cara pembuatan atau meningkatkan nilai guna suatu barang yang semula menggunakan tenaga manusia atau tradisional beralih dengan menggunakan peralatan mesin modern. Perkembangan ekonomi digital dilihat dari salah satu jasa online, di sini adalah dari penggemar jasa Gojek dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Banyak masyarakat yang mengapresiasi bahkan merasa setiap kegiatannya dapat terbantu dengan adanya jasa ini, menunjukkan kontribusi Gojek sebesar 9,9 triliun per tahun terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tersebut didapatkan dari kontribusi penghasilan mitra pengemudi Gojek sebesar 8,2 triliun dan melalui mitra UMKM sebesar 1,7 triliun setiap tahunnya. Tidak hanya itu, satu dari sekian macam fitur online di Indonesia yang bisa memudahkan setiap aktivitas masyarakat Indonesia, fitur online ini secara tidak sengaja mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan memunculkan banyak UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang secara perlahan akan membuat yang tadinya hanya UMKM akan bisa jadi perusahaan besar, bahkan membawa nama industri Indonesia semakin besar ke arah internasional. Terima kasih.